Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala karunia-Nya, panjang umur dalam keadaan iman Islam, sehat walafiat, diberikan kesempatan hadir majlis khususiyah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkati kita sekeluarga insyaallah. Moga-moga apa yang kita pohonkan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, insyaallah perkongsian kita kelanjutannya muka surah 220 insyaallah. Ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati ayunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dzurriyyati wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa nakhusu khususan ila sahib sirril wafi wal akhlaqin naki wal fahmi safi sayyidina Syamad Asrari. نفعنا الله به وبعلومه وبأسرار بداره ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا كريم يا الله يا عظيم يا فتاح. قلوبنا وقلوب أهلنا وذرياتنا بفتوح العارفين وباقينا اللهم ارزقنا يا رب من النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari bid-darani amin. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada 2 minggu yang lalu kita telah kongsikan rahasia-rahasia sholat, ya. Di antara apa yang telah kita kongsikan pada perenggan yang terakhir 2 minggu yang lalu, dikatakan oleh Hadratus Syekh, oleh karena itu di dalam jiwa yang tenang dan tentram akan selalu tampak bisikan-bisikan hakikat makna Al-Quran, ya. Hakikat makna Al-Quran bukan hanya lafziahnya saja, tapi makna yang ada di dalam Al-Quran. Contohlah makna Al-Quran, contoh Qul huwallahu ahad, apa makna yang terdapat di dalamnya? Makna yang terdapat dalam kalimat Allah Qul huwallahu ahad berarti adalah Allah itu Esa. Allah itu Esa, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam af'alnya, dan lain sebagainya. Itulah makna yang terkandung di dalamnya. Karena bisikan-bisikan hakikat makna Al-Quran itu adalah makna-makna yang tersurat, yang dapat menuju kepada alam hikmah dan alam syahadah. Sesuatu yang terlihat nyata. Ya. Maka pentingnya kita memahami makna yang ada di dalam hikmah. Nah ini makna yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, yang memiliki hubungan dekat dengan jiwa yang terbentuk untuk menancapkan keindahan hikmah. Baik, sedangkan hakikat makna-makna Al-Quran yang tersirat, ya, yang ada di dalamnya, bukan tersurat, tersirat, yakni makna-makna yang dapat membuka alam malaikat, akan menjadi penguat hati dan kejernihan roh yang suci, dan akan sampai kepada pilar-pilar alam Jabarut, seraya menyaksikan kebesaran, keagungan, kemuliaan, dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman. Ya. Jadi akhirnya begitulah apabila Quran dibaca, kemudian diresapi, direnungi makna-makna yang ada, maka sampailah dia mengenal zat yang berfirman itu. Dan dengan bentuk penyaksian ini, ia tenggelam dalam kesempurnaan samudra kerinduan.
Begitulah apabila kita sudah menyaksikan, sudah memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, kemudian dengan makna yang ada itu, kita meyakini, membawa kita meyakini akan kebesaran Allah, akan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin rindulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia karena apa namanya? Sedang asik betul kepada Allah, tak terasa apa yang terjadi di sekitarannya. Ya, tak terasa. Ini. Hal inilah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Sayyid Syekh Muslim bin Yasar radhiyallahu an, bahwa ia melakukan sholat di Masjid Basrah. Lalu ada tiang jatuh hingga bunyinya terdengar oleh orang-orang yang berada di pasar. Padahal jauh. Apa yang terjatuh, apa tiang yang jatuh ke masjid itu didengar oleh orang yang berada di pasar. Sedangkan beliau sendiri di dalam masjid sedang sholat, sedang asik tak sadar. Kan? Paling mudah contoh lagi adalah wanita-wanita yang dipanggil oleh Zulaikha. Kan? Kemudian diberilah apa? Diberilah pisau dan buah-buahan. Kemudian saat itulah Zulaikha menyuruh Yusuf untuk keluar. Untuk keluar menghidangkan air. Apabila melihat ketampanan Nabiullah Yusuf, subhanallah. Dia terpukau oleh ketampanan, kehengseman Nabiullah Yusuf. Tak sadar. Sampailah menghiris-hiris tangannya pun tak sadar. Walaupun sudah keluar darah pun tak sadar. Apabila tersadar, barulah dia menjerit. Ya. Karena tak sadarlah dia. Tak sadar sampai memotong jari jemarinya dia tak sadar. Kenapa? Karena terpukau tadi itu dengan keindahan Nabiullah Yusuf. Maka alangkah hebatnya apabila seseorang itu telah mengenal keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkara yang lain masih wallah tak ada makna. Kan? Ini contoh paling mudah, ngelamun karena teringat mata airnya pacarnya, kan ngelamun, terbayang pacarnya. Nah, kesandung pun tak terasa. Gambaran paling mudah lah. Ya. Apatah lagi mereka yang sudah mengenal keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang terjadi di sekitarannya dah tak terasa. Seperti yang terjadi kepada Syekh Muyassar tadi itu. Sementara ia masih berdiri dalam sholat tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Orang yang di luar sholat, orang yang di luar masjid mendengar jatuhnya tiang masjid, ya, tapi dia yang di dalam masjid sedang sholat, tak dengar apa-apa yang terjadi. Baik, jika seseorang hamba mempunyai adab dan etika sholat, ini adabnya ya, ini berbicara adab bukan syarat rukun, bukan wajib atau apa, adab. Kalau seorang hamba mempunyai adab dan etika sholat, maka sebelum masuk waktu sholat, ia seakan-akan sudah dalam keadaan sholat. Dia dah nunggu waktu. Dia dah nunggu waktu. Ya, masalah macam kita ni, waktu yang nunggu kita, bukan kita yang tunggu waktu. Waktu tunggu kita, nanti waktu maghrib tanya, bila awak nak sholat? Saya kan dah nak keluar, waktu Isya dah nak datang, bila awak nak sholat? Nah, sekejap lagi lah, tambah lagi lah satu batang. Contoh lah. Kan? Tapi kalau orang yang kenal tadi yang adab, yang etika sholat, dia menunggu sholat. Sebelum masuk waktu sholat, seakan-akan sudah dalam keadaan sholat. Intizarus sholat qablas sholat. Menunggu sholat sebelum masuknya waktu sholat adalah dalam keadaan sholat. Dia mendapatkan pahala sholat. Sehingga keadaan berdiri menjelang sholat adalah merupakan suatu keadaan diri yang telah menyatu dengan sholatnya. Lihat. Ya, dan tak ingat apa-apa. Lah ini.
maka diam. Apabila tidak salah dia diam. Sebab dirinya telah menyatu dengan sholatnya. Nah, ini. Sebab di antara adab-adab yang dilakukan kaum sufi ya radhiyallahu anhum, ini sekali lagi ya, ini adab bukan kewajiban. Tapi untuk kesempurnaan sholat. Jadi di antara adabnya kaum sufi ya sebelum mereka melakukan sholat adalah muraqabah. Ya, dia menunduk sebelum angkat tangan takbiratul ikhram. Dia menundukkan hati, menundukkan pandangan, menundukkan hati dengan perasaan selalu merasa diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apabila dengar qomat ajar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dah teringat akan kebesaran Allah. Jadi dia menundukkan hatinya, merasa diawasi oleh Allah. Itu yang dinamakan makom muraqabah. Nginjen, ya, merasa diawasi oleh Allah. Selalu menjaga hati dari bisikan-bisikan dan hal-hal baru yang mengganggu. Dan macam-macam benda yang datang untuk mengganggu. Nah ini. Maka itu istighfar dulu, istighfar, istighfar, istighfar. Barulah Qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan kepada Allah daripada godaan manusia, dari godaan jin. Nah, ini. Nah, jadi menjaga dari hati dari bisikan dan hal-hal baru yang mengganggu, kemudian meniadakan segala sesuatu selain Allah. Allahu Akbar. Yakni kita apa? Kita uh, meniadakan selain Allah. Pokoknya kita fokus pikirannya yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka terkeluarlah kalimat Allahu Akbar. Nah ini. Al-Akbar huwa Allah. Yang maha agung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka mereka berdiri untuk melakukan sholat dengan hati yang hadir ya di sisi Allah, seakan-akan ia berdiri dari satu sholat menuju sholat yang lain, mereka selalu bersama niat dan ikatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala yang dengan keduanya mereka masuk dalam sholat. Nah, jadi langsung ingat Allah, tiada yang diingati kecuali Allah, langsung masuk sama-sama ya. Hatinya seperti itu kemudian lesannya terbawalah Allahu Akbar. Nah ini. Dan ketika mereka keluar dari salat, mereka kembali kepada keadaan mereka dengan hati yang selalu hadir di sisi Allah. Dengan arti kata sewaktu salat dia ingat Allah. Dengan cara yang seperti itu insya Allah keluar daripada salat pun dia tetap ingat Allah. Dia tetap seakan-akan dalam salat. Itu yang dinamakan as-salah, salat daim, salat yang kekal. Walaupun di luar sholat, macam sholat. Sebab senantiasa ingat Allah. Nah, orang biasa macam kita ni, jangankan di luar sholat. Dalam sholat pun senantiasa seakan di luar sholat. Apatah lagi di luar sholat. Kan? Tapi orang yang ada adab-adab tadi kepada Allah, sebelum takbir dia istighfar, dia bertaubat, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hatinya ya untuk kudur kepada Allah, ya untuk hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang diinginkan. Aqimis sholata li zikri, dirikan salat untuk mengingati aku. Nah ini. Dan ketika mereka keluar dari sholat, mereka kembali pada keadaan mereka dengan hati yang selalu hadir. Dalam sholat dia pun ingat Allah. Di luar sholat pun dia ingat Allah. Dan selalu yang selalu menjaga dan mengawasinya ingat. Saat sholat dia ingat Allah. Kemudian di luar sholat pun dia ingat Allah. Sehingga
Dia ingat Allah Allah ini mengawasinya. Akhirnya inilah sholatnya menjadi tanha anil fahsya'i wal mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu menahan perbuatan keji dan mungkar. Ya. Jadi kalaulah sholatnya itu berfungsi seperti itu, nak curi duit rakyat tak jadi teringat. Alah tak apalah tak ada CCTV. Memang tak ada CCTV. Tapi Allah ingat, Allah maha melihat. Akhirnya tak berani korupsi. Ini tak berani melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang jadi masalah kan. Bahkan kadang-kadang korupsinya berjamaah, rame-rame. Kalau kita masuk, masuk rame-rame. Ah, contoh lah. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi akhirnya apa? Sholatnya tidak berfungsi. Nah, ini. Sehingga seakan-akan selalu dalam keadaan sholat. Golongan seperti ini, golongan yang waktu sholatnya hadir hatinya, kemudian di luar sholat pun, dia senantiasa ingat Allah, maka seakan-akan ia selalu dalam keadaan sholat, yaitu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun mereka tidak sedang sholat. Inilah adab sholat mereka. Ya. Adabnya begitu. Sehingga di luar sholat pun seakan-akan di dalam sholat. Itu yang dinamakan sholatud daim. Kan? Sholatud daim berarti sholat yang langgeng. Senantiasa dalam keadaan sholat. Dengan arti kata bukan keadaan sholat yang macam sholat yang hakikat sholat. Bukan. Tapi senantiasa dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di luar sholat pun senantiasa seperti itu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba akan selalu dalam pahala salat. Selama salat itu menahan dirinya, yakni dalam keadaan menunggu salat tadi itu. Jadi, walaupun di luar salat tetap dapat pahala salat kalau salatnya itu menahan dirinya dari apa? Dari tanha anil fahsya wal munkar. Nah, kalau sholat dapat menahan dirinya daripada perbuatan yang dikeji oleh Allah, perbuatan mungkar. Maka di luar sholat pun dia dapat pahala sholat. Kan sholat daim tadi itu. Kan. Yani ya dalam keadaan menunggu sholat. Baik. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, manusia melakukan sholat lalu mereka tidur. Ya, sedangkan kalian semua selalu dalam keadaan pahala sholat sejak kalian menunggunya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allahu Akbar. Kan? Golongan yang tadi hadir hatinya dengan adab-adab seperti itu. Sebelum sholat aja sudah dapat pahala sholat. Sedang menunggu sholat aja dapat pahala seperti sholat. Sedangkan orang yang lalai, yang cuek, begitu Allahu Akbar dah tidur. Apa maksudnya tidur dah tak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala macam orang tidur. Dan memang lisannya Allahu Akbar, lisannya mengucapkan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Itu lisannya. Tapi hatinya tak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka digambarkan mereka itu tidur. Nah, mereka itu tidur. Zahirnya saja sholat tapi tidur. Sayyidina Sayyidul Ta'ifah Asy-Syabil Qasim Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu berkata, segala sesuatu itu mempunyai intisari. Sedangkan intisari salat adalah takbir yang pertama yang dinamakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itulah inti sari salat. Ya, intisari salat. Sebab saat itulah penentunya yang membawa sama ada salat kita nanti akan baik atau tak baik. Macam mana saat takbiratul ihram itu. Baik. Maksudnya bahwa takbir yang pertama adalah takbir yang disertai dengan niat. Yang sholat tidak sah tanpanya takbiratul ihram. Nah, kalau yang lain kan takbiratul intikal.
Takbiratul ihram hukumnya wajib, takbiratul intikal hukumnya sunnah. Dinamakan takbiratul ihram sebab apabila sudah angkat tangan Allahu Akbar dah haram cakap, haram makan, haram kan. Apa-apa yang tadinya sebelum takbir diperbolehkan, begitu takbir tak diperbolehkan. Baru setelah Assalamualaikum warahmatullah, barulah kita tahallul. Boleh makan, boleh minum, dan lain sebagainya. Dan takbir yang demikian itu merupakan ikatan janji di hatimu bahwa salatmu hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila wajhatu wajhiya. Itu janji kan? Wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Janji wajhatu wajhiya lilladzi, aku hadapkan wajahku, aku hadapkan hatiku hanya kepada zat. Nah ini, itu waktu niat kan begitu. Tapi macam-macam datang. Kan, macam-macam datang. Yang dikejar-kejar orang yang nagih hutang, apatah lagi. Kan, datang. Nampak Allahu Akbar. Tadi orang yang datang itu, nah, nampaklah mukanya ke depan. Waktu takbiratul ihram aja, Allahu Akbar datang. Nah ini, Allahu Akbar. Begitulah susahnya nak hudurnya hati. Hadirnya hati begitu susah. Nah, ini. Baik, jadi apa ikatannya bahwa salatmu hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, jika ikatan hati dalam salatmu selamat dari penyakit-penyakit batin, maka salatmu tidak dianggap merusak. Allahu Akbar. Ya, minta ampun kepada Allah dari kesombongan, dari hasad, dari takabur, dari iri hati. Kan, penyakit-penyakit hati itu. Nah, kalau jika ikatan hati dalam salatmu selamat dari penyakit-penyakit batin, maka salatnya tidak rusak. Sah memang sah. Yang penting memenuhi syarat rukun, salatnya sah. Tapi tak sempurna. Ya, kalau ikut dalam fik, yang penting sah. Kita sekarang bukan hanya sah, tapi yang kita inginkan bukan sah saja, tapi diterima. Innallaha Innallah jamil, innallah tayyib, innallah tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha bersih, tidak akan terima kecuali yang bersih. Nah, ini. Yang Allah terima yang bersih-bersih. Ini. Bahkan keutamaannya tidak terkurangi, ya. Sehingga ikatan dan niat dalam salat tetap bersemi dalam hati. Nah ini. Jadi apa yang timbul saat memulakan takbiratul ihram dengan kejernihan hati itu, maka akan terus terbawa walaupun di luar salat. Sayyidina Syekh Nasr As-Siraj At-Tusi radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Syekh Ibni Salim radhiyallahu anhu berkata, niat itu disertai dengan permohonan pertolongan Allah, kan? Menuju kepada Allah dan datang dari Allah, kan? Jadi niat begitulah kita memohon kepada Allah supaya kita dapat meluruskan niat kita, ya. Dan kita akan menuju kepada Allah, datang dari Allah, ya, dan akan menuju kepada Allah. Sedangkan penyakit-penyakit hati yang terjadi pada seorang hamba dalam sholat setelah ia melakukan niat itu datang dari musuh, yakni dari setan. Allahu Akbar, macam-macam lah setan attack kita sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini, dan itu merupakan bagiannya masing-masing lah. Sejauh mana kesiapan kita dalam kita akan mendirikan sholat. Maka itu sholat mungkin sholatnya sama, jamaahnya sama, tapi yang diterima oleh Allah tak sama. Kan? Tak sama, hanya sejauh mana kekhusyuan, kehadiran hati kita. Kan? Imamnya sama, ke Masjid Rahmatullah,
Tapi kita masing-masing yang punya diri itu, yang membezakan keadaan kita masing-masing. Nah, ini sejauh mana hadirnya hati kita saat sholat tadi. Ini baik. Jadi sholat setelah itu melakukan niat itu datang dari musuh. Dan itu merupakan bagiannya. Meskipun bagian musuh itu banyak, tidak akan dapat membandingi niat yang disertai dengan permohonan pertolongan Allah menuju kepada Allah dan datang dari Allah sekalipun sedikit. Nah ini. Jadi dengan demikian apa? Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita apa melaksanakan sholat tadi. Kan kita tak akan mampu, tak akan dapat melakukannya kecuali atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala ditanya bagaimanakah cara melakukan takbir yang pertama? Ia menjawab ketika kamu mengucapkan Allahu Akbar, hendaknya yang menyertai ucapanmu adalah rasa mengagungkan. Bukan hanya lisan saja yang mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Tapi memang hati mengagungkan Allah. Diikuti dengan rasa takut kepada Allah. Dan juga diikuti dengan muraqabah. Merasa senantiasa diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian apa? Takbir tadi. Jadi dalam takbir adabnya, lesanya takbir. Allahu Akbar. Kan? Lesanya takbir tapi hatinya. Tadi itu mengagungkan Allah, takut kepada Allah, senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan ia juga berkata ketika kamu melakukan takbir yang pertama, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu dan mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Dan bayangkanlah dalam sholatmu seakan-akan surga di sisi kananmu dan neraka di sisi kirimu. Allahu Akbar. Dan kalaulah itu yang terjadi, kalaulah itu yang dapat kita rasakan, Allahu Akbar. Alangkah bahagianya. Nah ini, maka kalaulah sekiranya seumur hidup ada satu sholat yang sempurna seperti itu cukuplah bagi kita. Ya, ini. Baik, alasan kami memerintahkanmu untuk membayangkan surga dan neraka, sebab ketika hati disibukkan dengan mengingat akhirat, maka akan terhindar dari bisikan dan gangguan setan. Kan? Kenapa sholat? Sebab nak surga. Bayangan surga, nikmatnya surga. Kemudian sholat, kita bayangkan, kalau aku tak sholat, aku akan masuk neraka. Dibayangkanlah siksa neraka. Sehingga dengan membayangkan surga dan neraka tadi, dengan menyibukkan mengingat akhirat, akan terhindar daripada bisikan dan gangguan syaitan, sehingga hal itu akan menjadi obat hati untuk menolak bisikan dan gangguan syaitan tersebut. Nah ini. Baik, sekali lagi. Sayyiduna Syekh Sahal bin Abdullah Tastari radhiyallahu anhu berkata, barang siapa hatinya kosong daripada mengingati Allah saat takbir, hatinya kosong tanpa mengingati Allah, ya, tanpa mengingati hari akhirat, maka hatinya akan selalu diganggu oleh syaitan. Maka syaitan akan datang terus mengganggu terus. Akhirnya sholatnya hanya zahirnya saja. Hatinya kemana-mana. Nah ini. Baik. Adapun orang yang dalam hatinya telah tertanam kejernihan yakin dan nur cahaya ma'rifat, maka dalam musyahadah ia tidak butuh lagi, tidak perlu lagi untuk membayangkan akhirat. Nah, orang yang sudah ma'rifat tak perlu membayangkan akhirat, membayangkan surga dan neraka. Tapi ke orang yang macam kita nih, kan orang yang macam kita ini membayangkan akhirat. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Nah, latarawunnal jahim. Jadi membayangkan neraka jahim. Kan? Kemudian membayangkan apa? Surga. Maka dia akan bersungguh-sungguh
dalam mendirikan sholatnya sebab dia nak surga. Nah, akhirnya hal-hal seperti itu menjadi benteng daripada apa dimasuki oleh syaitan. Maka muka-muka Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita untuk dapat merasakanlah hal seperti itu. Kita dapatlah hadir hati kita saat mempersiapkan kita untuk tunaikan sholat insyaallah amin ya rabbal alamin. Begitulah ikhwan akhwat apa yang boleh dikongsikan, muka-muka ada manfaatnya insyaallah.